welcome to my podcast. Balik lagi di podcast aku, episode keempat di Suke Talks. Kali ini topiknya itu cukup menarik sesuai dengan keadaan saat ini. Topiknya itu positif COVID dan akhirnya sembuh. Dan kebetulan narasumberku kali ini yang aku datangin itu salah satu teman aku, namanya Devi. Kita kenalan dulu. Namanya Devi. Aku kenal Devi itu sekitar 8 tahun yang lalu. Kita tuh satu SMA, satu sekolah, tapi kita tuh baru dekat, paling dekat itu sekitar 3 tahun kemarin. 3 tahun yang lalu karena kita punya project bareng-bareng namanya Ryu. Say hi to Ryu. Hai Ryu, apa kabar? Oke, di sini aku ngundang Devi karena Devi ini kemarin positif COVID. Langsung aja kita sharing bareng Devi. Devi boleh diceritain nggak sih, kamu kan udah kemarin positif COVID dan akhirnya sembuh. Boleh diceritain nggak sih awal mulanya kok bisa kamu kena COVID? Ya, jadi awal mulanya itu aku demam. Aku demam sekitar seminggu. Terus bos aku menyarankan untuk aku tes rapid. Oke. Pas tes rapid itu hasilnya reaktif. Ya, reaktif. Terus berselang beberapa jam kemudian setelah hasil rapid testnya keluar, aku langsung dirujuk ke salah satu rumah sakit di Makassar yang khusus ditujukan memang untuk rumah sakit rujukan untuk COVID. Oh, kalau boleh tahu itu di mana? Di Rumah Sakit Sayang Rakyat. Sayang Rakyat, di mana? Di Badokan. Oh, dekat kantor. Dekat kantor dia, dekat rumah aku. Terus? Terus jadi malam itu aku dirujuk ke rumah sakit. Aku tiba di rumah sakit jam 11 malam dan langsung masuk IGD. Di IGD, terus keesokan harinya aku swab tes. Terus keesokannya lagi hasil swab tes aku keluar dan hasilnya negatif. Jadi aku lanjut swab tes kedua karena syarat pasien dinyatakan sembuh menurut WHO itu harus mendapatkan hasil swab tes negatif 2 kali secara berturut-turut. Oh gitu. Aku mau nanya, selama kamu demam itu ada nggak gejala lain selain demam yang kamu rasakan? Gejala lain sih nggak ada ya, paling cuma nafsu makan berkurang. Katanya kan kalau COVID ciri-cirinya ya, biasanya tuh tenggorokan, terus batuk. Tenggorokan, batuk kering ya? Batuk kering, katanya. Batuk kering. Terus tapi kamu cuma demam? Iya, cuma demam. Berarti cuma demam dan was-was gitu ya? Iya, was-was. COVID atau bukan? Karena orang-orang di kantor pada parno kan. Oh ya, kalau boleh tahu nih, awal mulanya kan positif, ada nggak sih kamu curiga dari siapa nih, nularnya dari siapa? Nggak apa-apa. Gimana ya, mau seuzon sama orang juga dosa. Ini kamu dapat dari satu kantor? Jadi ceritanya gini, aku ini orang kedua yang positif COVID di kantor. Jadi sebelum aku ada salah satu rekan kantor aku yang positif. Dan sebelumnya memang aku sempat kontak sama dia. Tahan. Sebelum Devi positif COVID, kita tuh pernah keluar bareng, tapi kita cuma datang di rumahnya Uking. Jadi pas aku tahu kalau dia COVID, aku sempat was-was juga, soalnya kan aku sama dia. Kita sempat kontak ya? Kita sempat kontekan langsung, terus kita sempat buat acara bareng, gitu. Jadi pas aku tahu, sebenarnya aku was-was juga sih. Oke, lanjut. Aku tahu Devi COVID itu sebenarnya dia nggak ngomong langsung ke aku. Dirahasiakan ya? Dia tuh nyembunyiin kalau dia COVID tuh dari kami, tapi aku taunya itu dari Twitter karena Devi kan suka main Twitter, aku juga suka main Twitter. Tapi dia tuh sering buat status buat tweet di Twitter itu mengarah ke COVID. Jadi aku curiga. Nah pas malam-malam aku gelisah, jadi aku langsung chat dia. Keesokan harinya aku telepon video call dia baru ngaku kalau dia COVID. Sebenarnya udah lama aku mau chat dia, cuman aku kan menghargai masih menunggu waktu yang tepat ya? Karena aku pikir mungkin dia nggak mau cerita dulu, apalagi orang biasanya rata-rata sih yang aku lihatnya nggak pede atau gimana ya, orang kena COVID kan
kebanyakan orang stigmanya tuh Beda-beda. Iya, ada yang negatif gitu. Oh iya, lanjut. Selama kamu di dalam rumah sakit, oh ya kalau boleh tahu berapa lama kamu di rumah sakit? Aku dirawat di rumah sakit itu sekitar 27 hari. Oh, 20 jam. Iya. Hampir ya 3 hari lagi sebulan. Iya, kurang 3 hari genap sebulan. Tepatnya tanggal berapa? Aku masuk rumah sakit tanggal 12 Juni. 12 Juni. Ya, 12 Juni dan diperbolehkan pulang itu pada tanggal 9 Juli. 9 Juli. Lumayan lama ya. Iya. Oh ya, mau tahu rata-rata di teman kamu di rumah sakit dalam satu ruangan ada berapa orang? Jadi pas swab tes kedua aku keluar dan dinyatakan positif, aku dipindahkan ke ruangan yang berisi 5 pasien lainnya. Jadi total keseluruhan dalam ruangan itu ada 6 pasien. Di situ aku kurang lebih 2 minggu, hampir 3 minggu lah di ruang perawatan itu, dan hasil swab tes ketiga dan keempat masih dinyatakan positif. Setelah itu aku dipindahkan lagi ke ruangan isolasi yang berisi 4 pasien. Oh, oke. Ya, pas di ruangan itu swab tes kelima dan keenam hasilnya negatif. Negatif. Ya, Berarti total swabnya total swab itu 6 kali. 6 kali. Iya. Jadi 4 kali negatif. 3 kali negatif, 3 kali positif. 3 kali negatif, 3 Iya. kali positif. Dan akhirnya di ke 3 kali negatif akhirnya boleh 2 kali. 2 kali Iya. akhirnya boleh keluar dari Boleh rumah pulang sakit. ke rumah. Nah, oh iya, kita mau tahu dong cara perawatannya COVID ini di dalam rumah sakit gimana? Selama di dalam, adakah obat-obat khusus atau gimana? Penanganan dari dokter dan perawat gimana? Jadi kalau obat-obat yang diberikan dari dokter itu seminggu 2 minggu pertama ada 5 jenis obat yang dikasih. Termasuk dalamnya itu ada antivirus. Antivirus. Dan vitamin. Lewat dari 2 minggu obat yang diberikan dari dokter itu ada vitamin C, ada vitamin B, ada zinc. Oh, Ya, seperti itu. penambah ini ya, Penambah ini sih sebenarnya penambah imun. imun. Jadi kalau kena COVID, imunnya sebenarnya kita dianjurkan memperbaiki Iya, imun. karena kapan imun kita turun, virus itu akan menang terus dalam diri kita. Oh, oke. Iya. Jadi kita di sini main imun. Kapan imun kita turun, virus itu akan tetap hidup dalam badan kita. Oh, oke. Terus rata-rata orang yang terkena COVID ini penanganannya berapa lama sampai rata-rata penanganannya berapa lama sampai akhirnya dinyatakan sembuh? Rata-rata penanganan penyembuhan COVID itu sekitar 2 sampai 3 minggu lah. Tergantung dari ini. Oh, balik lagi sama imunnya dia. Kembali ke imun kita masing-masing. Jadi sebenarnya kuncinya harus bahagia juga Iya, biar kuncinya harus bahagia. Kondisi psikis kita juga harus bagus. Oh ya, mau tahu. Pas kamu tahu kalau kamu kena COVID ini perasaannya gimana? Shock. Secara Iya. ini kan virus di mana satu dunia itu lagi was-was dengan pandemi ini, dan kita semua pada takut keluar rumah, pada takut beraktivitas. Jadi aku mau tahu perasaan kamu tuh gimana, batinnya gimana? Perasaan pertama itu pasti shock ya. Shock. Dalam pikiran aku selalu menyalahkan diri sendiri. Kenapa harus aku yang kena? Ada nggak sih perasaan kamu? Oh, mungkin karena aku kurang aware dengan penyakit, dengan virus ini. Mungkin karena aku suka keluar atau mungkin sering hang out. Ini anak memang suka hang out sih. Oke. Jadi dari sini kita dapat banyak pelajaran, lebih aware lagi dengan penyakit ini, lebih aware lagi terhadap kebersihan, kesehatan diri. Iya, benar. Oh ya, selama di rumah sakit ada nggak sih aktivitas yang misal nih rutin olahraga atau rutin buat apa gitu? Secara kan di rumah sakit hampir sebulan. Kalau kegiatan rutin dari rumah sakit sih nggak ada ya. Tergantung dari diri masing-masing. Mau olahraga ya olahraga, mau berdiam diri di tempat tidur ya silahkan. Jadi kamu selama 3 minggu itu hampir 1 bulan, gimana perasaannya di rumah sakit?
Awal masuk rumah sakit ya sering nangis sih tiap malam. Sering nangis tiap malam. Oh ya, jadi keluarga tahu atau enggak? Keluarga ada Orang yang tua tahu. Kalau orang tua nggak tahu. Orang tua nggak tahu, Iya, serius. serius. Sampai detik ini. Sampai detik Tapi ini. kalau ini ditayangin gimana? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kan udah lewat. Oh, oke. Karena yakin sih pasti orang tua bakal kaget kalau dia tahu pas kamu kemarin yang positif. Kalau sekarang mungkin kan udah sembuh. Tapi yang namanya orang tua pasti Pasti adalah perasaan was-wasnya. iya khawatir. Apalagi ini penyakit yang sekarang lagi mendunia. Orang lagi was-wasnya dengan penyakit ini. Oh iya, pas kamu tahu akhirnya kamu dinyatakan negatif, gimana? Jadi pas aku tahu waktu negatif itu masih tidur. Ah. Jam 6 pagi dokter masuk ke kamar. Ah, Aku kiranya sih perawat ya. Kan tiap pagi perawat datang cek suhu tubuh, tensi. Oke. Ya udah aku biarin. Pas dia masuk langsung ke tempat tidur aku. Langsung dokternya tanya, saudari Devi udah swab ke berapa? Terus aku jawab udah swab ke 6 dok. Terakhir di swab tanggal berapa? Terakhir di swab tanggal 7 Juli. Ya, tanggal 7 Juli. Habis itu dokter bilang hasil swabnya sudah keluar dan dinyatakan negatif. Jadi hari ini sudah boleh pulang. Oh gitu. Oh iya, satu lagi. Ini selama kamu di rumah sakit dapat perawatan semuanya swab itu sampai 6 kali, semuanya dibayarin kan sama pemerintah? Semuanya gratis. Semuanya gratis. Iya. Oh, puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Itu boleh. Gila ya, satu kali swab tes saja minimal 1, juta. Oh gitu. 1.250.000 lah sekian. Oh ya, setelah kamu sembuh ini, ada nggak sih yang mau kamu sampaikan ke orang-orang di luar sana yang masih nggak aware? Terlebih lagi, aku masih sering lihat sih di Instagram aku tuh, teman-teman aku malah, jadi ini buat teman-teman aku di luar sana, harus lebih aware lagi sih dengan virus ini, pandemi ini, karena balik lagi, yang bisa nyelamatin kita itu ya diri kita sendiri. Iya, Bagaimana betul. kita menjaga diri sendiri, menjaga orang lain dengan melakukan protokol kesehatan yang sudah dianjurkan. Banyak teman-teman aku sering lihat loh ini di Instagram. Mereka Sering tuh, ngumpul-ngumpul ya. mereka tuh masih sering keluar ke mall. Sekarang kan mall di Makassar tuh udah dibuka. Jadi mereka tuh malah nongkrong di mall, jalan-jalan. Nggak masalah sih sebenarnya, cuman ini kan sekarang masih pandemi masih pandemi. sekarang tuh peningkatannya tuh makin drastis. Makassar kan udah masuk zona merah ya? Iya, zona merah. Oh ya, bahkan terakhir aku baca kemarin, Indonesia tuh udah melampaui Cina untuk peningkatannya ini. Jadi aku rasa teman-temanku di luar sana atau buat kita semua ada baiknya tahan-tahan dulu untuk nongkrong. Kalaupun mau keluar yang penting-penting aja. Itu sih menurut aku. Ada nggak sih saran dari kamu? Secara Devi kan udah rasain gimana rasanya hampir 1 bulan dia di rumah sakit, dan apa yang kamu rasain? Saran untuk semua orang yang masih berkeliaran di luar sana, tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan, selalu pakai masker. Setiap mau makan cuci tangan, habis pegang apapun itulah, selalu cuci tangan. Kalau nggak ada air ya pakai hand sanitizer ya. Iya, intinya tuh lebih aware. Iya, jangan sampai kita tuh mikirnya karena kita nggak rasain, kita tuh mikirnya ini cuma virus yang macam virus Influenza. Iya, benar. Oh ya, aku juga mau terima kasih banyak buat para perawat, para dokter, mereka yang ada di garda terdepan untuk membantu pasien-pasien COVID ini, dan akhirnya udah sembuh, termasuk Devi. Puji Tuhan banget, akhirnya Devi udah sembuh, akhirnya udah normal kembali. New normal ya? New normal, akhirnya udah bisa masuk kantor ya, Dev? Udah. Jadi kapan kamu masuk kantor? Kemarin? Sebenarnya sih hari Rabu yang lalu udah disuruh masuk, tapi
masih pengen leye-leye di kamar, Oh. jadi hari Jumat baru masuk kantor. Tapi kondisi fisik kamu gimana? Jadi Sepenuhnya udah normal kah? Jadi Atau- gini, seminggu terakhir sebelum aku dinyatakan sembuh, Ah, kondisi tubuh aku itu sudah sangat baik sekali. oh, oke. Jadi ya gitu, kita tinggal perbaiki imun lagi Oh. biar hasil swab testnya negatif. Tapi ada nggak sih informasi dari rumah sakit kalau kamu udah sembuh, seseorang udah sembuh dari COVID, apa masih ada kemungkinan bisa terkena lagi? Atau gimana? Kalau teori tentang itu sih saya belum mengerti ya. Oh, tapi edukasi dari dokter? Edukasi dari dokter sih, kemungkinan terkenanya mungkin ada, kemungkinan terkena kembali mungkin ada. Tergantung dari diri sendiri sih, bagaimana kita menjaga kebersihan dan pola hidup yang sehat. Oh ya, aku ada kutipan di mana ini bisa membantu kita untuk lebih membuka pikiran kita mengenai stigma corona ini, di mana ini dikutip dari Kepala Departemen Kedokteran Forensik dan Mediko-Legal RSU Dr. Sutomo Surabaya, Dr. Edi Suyanto SPF SHMH, dengan mengatakan seperti ini. Secara ilmiah, ilmu kedokteran korban atau jenazah kemungkinan menularnya sudah tidak ada, apalagi virus corona. Dia atau virus corona yang dimaksud di sini harus hidup pada inangnya. Inangnya sudah mati, jadi virusnya juga ikut mati. Sama dengan HIV/AIDS dan sama dengan H5N1 atau flu burung. Maka jauhi penyakitnya bukan orangnya dengan mematuhi protokol kesehatan. Karena aku ada beberapa nonton TV bahkan baca berita kalau orang-orang yang sudah meninggal karena COVID ini banyak loh jenazahnya yang ditolak, sama orang-orang yang pemikirannya tuh belum terbuka soal virus ini. Gimana menurut kamu? Ya jadi menurut aku corona itu bukan aib ya, yang harus dihindari. Kalau sudah jalannya kena ya mau diapain lagi. Jadi menurut aku corona itu bukan aib, dan jangan jauhi orangnya, tetapi jauhi virusnya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Iya, benar banget. Jadi biar pemikiran kita lebih terbuka Biar lagi. stigma kita terhadap corona itu bukan negatif. Iya, betul. Oke, aku mau ngucapin terima kasih banyak karena Devi udah hadir sharing di podcast episode keempat aku ini di Suke Talks. Pastinya terima kasih banyak udah luangin waktunya. Sama-sama. Sehingga kita semua bisa tahu dan teman-teman di rumah bisa tahu penyebabnya dan ciri-cirinya, dan akhirnya bisa lebih aware lagi tentang penyakit ini dan pemikiran kita lebih terbuka lagi untuk menghadapi orang-orang yang terkena COVID-19 ini. Oke, makasih banyak dan kita bakal ketemu lagi di podcast aku di episode kelima di Suke Talks. Sampai jumpa, sampai di sini dulu. Dah, terima kasih.